Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mahasiswa Undira manajemen Sabtu siang dengan dosen pengampu Ibu Dr. Purwani Puji Utami SEMPD guna memenuhi tugas besar kewarganegaraan mengenai teori-teori kekuasaan. Adapun kami dari kelompok 2 beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Arif Rahman dengan NIM 111255 dan Andi Lobutar-Betar rekan saya di 1112111253. Oke, untuk masuk di slide pertama tentang teori-teori kekuasaan. Teori-teori kekuasaan ialah pengertiannya yaitu sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Artinya orang atau kelompok yang paling kuatlah yang mendirikan negara. Secara garis besar, teori kekuasaan berarti kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang lemah setelah adanya pertarungan sengit. Lalu apa saja teori-teori kekuasaan? Biasanya dalam kekuasaan dikenal 5 teori mengenai kekuasaan. Nah, kelima teori ini antara lain adalah kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan hukum. Secara etimologi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa, terutama bangsa Indonesia, terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Adapun wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tujuan dan cita-cita nasionalnya. Lalu secara harfiah, wawasan Nusantara berarti konsep kepulauan yang secara kontekstual lebih tepatnya bisa diterjemahkan sebagai visi kepulauan Indonesia. Konsep ini berupaya untuk menjawab tantangan geografis yang melekat pada diri Indonesia sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau serta ribuan latar belakang sosial budaya penduduknya. Sehingga latar belakang lahirnya wawasan Nusantara bisa dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya dari filsafat atau falsafah Pancasila, asal-usul Pancasila. Dan adapun nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan Nusantara adalah penerapan hak asasi manusia yang bisa kita sebut dengan HAM, lalu seperti pemberian kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing atau toleransi antara umat beragama, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Selain itu, aspek wilayah merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam dan suku bangsanya juga. Next slide. Untuk teori kekuasaan menurut para ahli, teori kekuasaan menurut para ahli ini terbagi dari beberapa. Nah, kita coba ambil pertama dari Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan itu dibagi menjadi 3 golongan. Adapun kekuasaan yang dibagi menjadi 3 itu, yang pertama dengan istilah trias politica, terus legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu menurut Max Weber, dia mengatakan bahwa kekuasaan adalah sebuah kesempatan yang dimiliki seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk memenuhi keinginan atau kehendaknya dalam hubungan sosial walaupun harus menentang atau menghadapi kehendak orang lain. Dan berdasarkan pengertian ini, kekuasaan dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyeramkan
karena harus memaksa orang lain untuk mewujudkan keinginannya. Biasanya kayak hukum-hukum kekuasaannya kayak hukum rimba tuh. Lalu selanjutnya ada Ramlan Surbakti. Dia menyatakan bahwa kekuasaan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain melalui cara berpikir dan perilaku yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemegang kekuasaan. Selanjutnya ada legitimasi kekuasaan. Oke, untuk pengertian legitimasi kekuasaan, sebelum kita membahas apa itu legitimasi kekuasaan, sebelumnya kita terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan kekuasaan. Konsep kekuasaan menurut Max Weber yang tadi di atas dalam Franz Magnus Suseno, bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk atau dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan itu. Tetapi kekuasaan yang dipersoalkan di sini adalah kekuasaan negara. Ada beberapa ciri khas negara dengan kekuasaan dan wewenangnya, maka kekuasaan negara itu dapat disebut otoritas atau wewenang. Jadi dengan karakter negara masing-masing ya, nggak semuanya bisa dibilang otoritas negara. Lalu menurut Miriam Budiarjo dalam Franz Magnus Suseno-nya, otoritas atau wewenang adalah kekuasaan yang dilembagakan, yaitu kekuasaan yang tidak hanya de facto menguasai, melainkan juga berhak untuk menguasai. Ya. Lalu wewenang adalah kekuasaan yang berhak untuk menuntut ketaatan, jadi berhak untuk memberikan pemerintah atau perintah. Selanjutnya teori teokrasi. Teori ini menyatakan bahwa asal atau sumber daripada kekuasaan itu sendiri adalah dari Tuhan, atau dengan kata lain negara menyatu dengan agama karena pemerintah dijalankan berdasarkan ajaran Tuhan atau firman Tuhan. Kalau bagi umat Islam ajaran sunnah Rasul dan Tuhan ya. Urusan kenegaraan atau politik diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan. Contohnya adalah kerajaan Belanda. Lalu teori hukum alam. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat. Hukum ini mengatakan bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat dan asal kekuasaan yang ada pada rakyat ini tidak lagi dianggap dari Tuhan, melainkan dari alam kodrat. Kemudian kekuasaan yang ada pada rakyat diserahkan kepada seseorang yang disebut raja untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Hukum adat ya kalau di Indonesia. Lalu perumusan itu bersifat intersovereignty atau kedaulatan ke dalam. Kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, artinya bahwa kekuasaan yang diberikan atau dimiliki seseorang memiliki batasan yang harus diperhatikan, yaitu undang-undang. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau kewenangan dari penguasa yang menyelewengkan hak-hak warga negara. Dalam pemenuhan kewajiban dan hak warga negara, maka kedaulatan harus dipegang erat agar tidak disalahgunakan dan selalu dipertahankan. Yang kedua, external sovereignty, kedaulatan keluar. Pemerintah memiliki kekuasaan yang bebas, tidak terikat dan tidak tunduk kepada kekuatan lain selain kekuatan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Maka demikian juga negara lain harus pula menghormati kekuasaan negara yang bersangkutan dengan tidak mencampuri urusan dalam negerinya. Jadi memang punya privilege sendiri untuk satu negara, dia memiliki kebebasan. Lalu untuk sifat kekuasaan seperti yang sudah dibahas sebelumnya, jika kekuasaan itu bisa dimiliki oleh individu atau kelompok yang terdiri dari beberapa individu, sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan terdiri dari dua sifat, yaitu positive power dan personal power.
Yang pertama positive power, yaitu sifat pertama dari kekuasaan adalah position power. Sifat position power adalah kekuasaan yang sudah dimiliki seseorang pada suatu organisasi. Sifat kekuasaan ini biasanya ada pada seseorang yang memiliki jabatan di satu organisasi. Lalu personal power, sifat kedua dari kekuasaan adalah personal power. Sifat personal power merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang bukan di organisasi melainkan dalam hubungan sosialnya. Dengan kata lain, seseorang itu sudah memiliki jabatan di lingkungan masyarakat. Gambaran simpelnya seperti RT, RW, kepala desa, dan sebagainya. Biasanya seorang yang memiliki sifat personal power ini namanya sudah di lingkungannya masyarakat. Jadi ya seperti RT itu ya dia punya kepribadian sendiri yang punya power. Sedangkan position power dia menggunakan posisinya sebagai power. Lalu sumber kekuasaan. Adapun sumber kekuasaan secara umum ada 5 hal. Yang pertama adalah dari pengetahuan. Pengetahuan dan kekuasaan saling terkait satu sama lain. Pengetahuan sebagai sumber kekuasaan dibangun dalam kerangka pemahaman bahwa kekuasaan menghasilkan ilmu pengetahuan, begitupun sebaliknya. Pengetahuan membentuk hubungan kekuasaan. Yang kedua adalah ekonomi. Kekayaan merupakan sumber kuasa dan memiliki pengaruh dalam masyarakat. Semakin banyak kekuasaan politik seseorang, semakin besar bagian seseorang dalam kekayaan ekonominya. Begitupun sebaliknya, semakin besar bagian seseorang dalam kekayaan ekonomi, maka semakin besar bagian dalam kekuasaan politik. Yang selanjutnya adalah jabatan, di mana fakta politiknya menunjukkan bahwa bagaimana seseorang penguasa atau pemimpin politik memiliki kekuasaan yang besar berkat jabatan yang ada padanya. Jabatan sebagai kekuasaan berfungsi sebagai tempat meneguhkan diri. Pemimpin politik menginginkan agar kekuasaan yang dimiliki mendapat pengakuan dan legitimasi dari masyarakat untuk menguatkan otoritasnya. Contoh yang sering terjadi dan real life-nya di Indonesia adalah seorang presiden. Ya, kalau di sini contohnya Presiden Amerika ya. Presiden Amerika Barack Obama yang berkulit hitam dan merupakan etnis minoritas memiliki kekuasaan amat besar karena jabatannya sebagai presiden. Jadi di mana orang kulit putih yang seharusnya ini, lalu Barack Obama menjadi salah satu presiden yang digandrungi dengan kulit hitamnya, ciri khasnya. Lalu dia mematahkan stigma-stigma orang putih itu. Jadi dia berhasil juga membawa Amerika Serikat kepada kemajuan. Dan kalau tadi saya bahas tentang Indonesia, ya kita tidak perlu banyak bicara lagi bahwa Indonesia sudah real life dan Anda sendiri bisa menilainya. Selanjutnya adalah hukum. Ketika hukum menjadi sumber kekuasaan, maka akan mewujudkan moralitas terpuji baik bagi penguasa maupun yang dikuasai, mencegah pemerintah yang sewenang-wenang. Penguasa akan memerintah atau untuk kepentingan kesejahteraan umum. Dan selanjutnya adalah modal sosial dan politik. Modal sosial dan politik merupakan salah satu sumber kekuasaan yang sangat penting bagi penguasa dan pemimpin politik. Fondasinya yang ditawarkan dalam modal sosial adalah sumber daya, jaringan, pengakuan, dan dukungan kolektif. Keempat modal sosial ini akan menumbuhkan kepercayaan. Biasanya kita pakai saat pemilihan ya. Itu memang modal sosial dan politik sangat perlu karena suara nanti yang akan menentukan kemenangannya. Lalu untuk cara mempertahankan kekuasaan, yaitu pertama menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama yang dianggap merugikan kedudukan penguasa. Peraturan tersebut akan digantikan dengan peraturan baru yang akan menguntungkan penguasa. Keadaan tersebut biasanya terjadi pada waktu akan ada pergantian kekuasaan dari seorang penguasa kepada penguasa lain. Regenerasi kekuasaan ya di Indonesia biasanya ganti presiden atau bupati, kepala desa. Lalu yang kedua, mengadakan sistem kepercayaan yang akan dapat memperkokoh kekuasaan penguasa atau golongannya.
Dan sistem-sistem itu meliputi ideologi, agama, dan lainnya. Yang ketiga, menyelenggarakan administrasi dan birokrasi yang baik yang dianggap lebih memudahkan kehidupan orang banyak. Senantiasa mengadakan konsolidasi secara horizontal dan vertikal, secara khusus penguasa dalam memperkuat kedudukannya. Dan yang kelima, dengan menguasai bidang-bidang kehidupan tertentu, misalnya menguasai bidang ekonomi dengan cara memperluas pasaran-pasaran perdagangan, menambah tenaga kerja, menaikkan produksi, menggadangkan perlindungan terhadap barang-barang produksi, dan sebagainya. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara damai. Dan yang keenam, menguasai bidang-bidang kehidupan pokok dalam masyarakat dengan cara kekerasan atau paksaan. Maksudnya adalah menghancurkan atau menguasai pusat-pusat kekuasaan di bidang-bidang kehidupan. Biasanya cara ini tidak dapat bertahan lama, karena pada suatu saat pasti timbul reaksi yang akan menghancurkan kekuasaan. Selain itu, bahwa kekuasaan dengan tipe demikian tidak akan bertahan lama karena penguasa juga mempunyai batas-batas kemampuan akan kekuatannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Dilo. Baik, saya akan melanjutkan video presentasi tentang teori-teori kekuasaan. Sifat kekuasaan, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, jika kekuasaan itu bisa dimiliki oleh individu atau kelompok yang terdiri dari beberapa individu, sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan terdiri dari dua sifat, yaitu position power dan personal power. Yang pertama, position power. Sifat pertama dari kekuasaan adalah position power. Sifat position power adalah kekuasaan yang sudah dimiliki oleh seseorang pada suatu organisasi. Sifat kekuasaan ini biasanya ada pada seseorang yang memiliki jabatan di suatu organisasi. Yang kedua, personal power. Sifat kedua dari kekuasaan adalah personal power. Sifat personal power adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang bukan di organisasi melainkan dalam hubungan sosialnya. Dengan kata lain, seseorang itu sudah memiliki jabatan di lingkungan masyarakat seperti jabatan RT, RW, kepala desa, dan sebagainya. Biasanya seseorang yang memiliki sifat personal power ini namanya sudah di lingkungan masyarakat. Sumber kekuasaan. Secara umum, kekuasaan bersumber dari 5 hal, yaitu yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan dan kekuasaan saling terkait satu sama lain. Pengetahuan sebagai sumber kekuasaan dibangun dalam kerangka pemahaman bahwa kekuasaan menghasilkan ilmu pengetahuan, begitupun sebaliknya. Pengetahuan membentuk hubungan kekuasaan. Yang kedua, ekonomi. Kekayaan merupakan sumber kuasa dan memiliki pengaruh dalam masyarakat. Semakin banyak kekuasaan politik seseorang, semakin besar bagian seseorang dalam kekayaan ekonomi. Begitupun sebaliknya. Semakin besar bagian seseorang dalam kekayaan ekonomi, semakin besar bagiannya dalam kekuasaan politik. Yang ketiga, jabatan. Fakta politik menunjukkan bagaimana seseorang penguasa atau pemimpin politik memiliki kekuasaan yang besar berkat jabatan yang ada padanya. Jabatan sebagai kekuasaan berfungsi sebagai tempat meneguhkan diri. Pemimpin politik menginginkan agar kekuasaan yang dimiliki mendapatkan pengakuan dan legitimasi dari masyarakat untuk menguatkan otoritasnya. Contoh paling nyata adalah seorang presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang berkulit hitam dan merupakan etnis minoritas memiliki kekuasaan amat besar karena jabatannya sebagai seorang presiden. Yang keempat, hukum. Ketika hukum menjadi sumber kekuasaan, maka akan mewujudkan moralitas terpuji baik bagi penguasa maupun yang dikuasai. Mencegah pemerintahan yang sewenang-wenang, penguasa akan memerintah untuk kepentingan kesejahteraan umum. Yang kelima, modal sosial dan politik. Modal sosial dan politik merupakan salah satu sumber kekuasaan yang sangat penting bagi penguasa dan pemimpin politik. Fondasi yang ditawarkan dalam modal sosial adalah sumber daya, jaringan, pengakuan, dan dukungan kolektif. Keempat modal sosial ini akan menumbuhkan kepercayaan. Cara mempertahankan kekuasaan. Yang pertama, menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama yang dianggap merugikan kedudukan penguasa. Peraturan-peraturan tersebut akan digantikan dengan peraturan-peraturan baru yang akan menguntungkan penguasa. Keadaan tersebut biasanya terjadi pada waktu yang akan ada pergantian kekuasaan dari seorang penguasa kepada penguasa yang lain. Yang kedua, mengadakan sistem-sistem kepercayaan yang akan dapat memperkokoh kedudukan penguasa atau golongannya. Sistem-sistem itu meliputi ideologi, agama, dan lainnya.
Yang ketiga, menyelenggarakan administrasi dan birokrasi yang baik yang dianggap lebih memudahkan kehidupan orang banyak. Yang keempat, senantiasa mengadakan konsolidasi secara horizontal dan vertikal secara khusus penguasa dalam memperkuat kedudukannya. Yang kelima, dengan menguasai bidang-bidang kehidupan tertentu, misalnya menguasai bidang ekonomi dengan cara memperluas pasaran-pasaran perdagangan, menambah tenaga kerja, menaikkan produksi, mengadakan perlindungan terhadap barang-barang produksi, dan sebagainya. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara damai. Dan yang keenam, menguasai bidang-bidang kehidupan pokok dalam masyarakat dengan cara kekerasan atau paksaan. Maksudnya adalah untuk menghancurkan atau menguasai pusat-pusat kekuasaan di bidang-bidang kehidupan. Biasanya cara-cara ini tidak dapat bertahan lama karena pada suatu saat pasti timbul reaksi yang akan menghancurkan kekuasaan. Selain bahwa kekuasaan dengan tipe demikian tidak akan bertahan lama karena penguasa juga mempunyai batas-batas kemampuan akan kekuatannya. Indonesia menggunakan teori kekuasaan apa? Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi teori kedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kesimpulannya, kekuasaan negara diartikan sebagai suatu kemampuan atau wewenang yang dimiliki suatu organisasi yang disebut negara untuk mengatur dan mempengaruhi tingkah laku manusia agar sesuai dengan kehendak atau tujuan bersama. Kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki suatu negara sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan kesejahteraan rakyat, agama, sosial, budaya, dan sebagainya. Untuk membahas tentang kekuasaan dan kewenangan berkaitan dengan kedaulatan, untuk mempelajari lebih lanjut tentang kedaulatan, kita perlu mempelajari tentang teori-teori kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi yang terdapat dalam suatu organisasi. Polemik wajah Indonesia saat ini di mana teori-teori kekuasaan hanya diterapkan guna mendapat tahta atau keuntungan sepihak. Banyak norma yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan dipotong kompasnya, agar terlihat menawan. Namun sebagai bangsa yang berkembang, rakyat tidak buta dengan hasil dana yang terjadi. Semua itu berawal dari kesadaran kita sebagai manusia yang hanya dititipkan kekuasaan ilmu, materi, dan moral yang semakin banyak membuat kita lupa dan tidak sadar bahwa semua ini hanya titipan dari sebab itu kita juga sadar bahwa ajaran agama sudah mulai dilupakan digantikan dengan perebutan kekuasaan. Dan saran, karena banyaknya teori politik dari para tokoh dan para ahli dalam menerapkannya dalam suatu negara, perlu disesuaikan dengan berbagai aspek yang ada dalam negara tersebut. Dan tentunya kita juga harus paham terhadap teori tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya paling tidak bisa mendekati yang diharapkan. Bagaimanapun solusinya, dan apapun rancangan kegiatan ketika itu, semua sudah menjadi darah daging dan karakter akan sulit diubah, melainkan dirinya sendiri yang merubah. Menurut kami, saran yang dapat kami simpulkan dan berikan, mulailah dari diri sendiri, bersihkan, tenangkan, perkaya diri dengan ilmu, damping dengan ilmu agama agar kita tetap pada jiwa yang sehat dan bersih. Sehingga ketika mendapatkan suatu perjalanan, kita tidak salah langkah dan roda perbaikan mengenai teori-teori kekuasaan akan tumbuh dan berputar seiring dengan meningkatnya energi positif yang Anda tanam. Baik, sekian video presentasi dari kami, kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri, terima kasih. Let's work and shine with Universitas Dian Nusantara.